Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiana, Stanbook A25119063 Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara-negara kawasan Asia. Jadi, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting di dalam melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Apalagi di zaman globalisasi ini, di mana generasi muda dituntut untuk memiliki pengetahuan serta kemampuan luas untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Tentunya tidak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh setiap negara. Karena setiap negara tentunya memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, di mana menurutnya paling cocok untuk diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia pastinya juga berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan di negara lain. Namun tidak menutup kemungkinan ada sistem pendidikan Indonesia memiliki kesamaan dengan beberapa negara lain. Inilah perbedaan dan persamaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara lain. Baik, yang pertama itu perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan negara lain. Baik, yang kedua, kemiripan sistem pendidikan Indonesia dan Selandia Baru. Berikut ini 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia. Jadi, Singapura termaksud satu dari sekian banyak negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pencapaian itu menjadikan Singapura sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi. Pendidikan menjadi salah satu komponen terpenting sebuah negara maju, dan mundurnya satu negara dapat ditentukan dari tingkat pendidikan yang diterapkan di negara tersebut. Fakta membuktikan bahwa negara-negara maju pasti memiliki sistem pendidikan yang baik sebagai cara dilakukan untuk mendapatkan kualitas dengan sistem pendidikan terbaik untuk di setiap warganya. Terdapat beberapa faktor dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang baik, seperti kualitas tenaga pelajar, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum dan pendanaan. Saat ini, bangsa Indonesia masih mengalami pemerataan di bidang pendidikan. Hal tersebut dikarenakan akses pendidikan di Indonesia tidak tersebar di setiap penjuru tanah air. Berbagai data global telah melakukan survei mengenai sistem pendidikan dengan kualitas terbaik di Asia. Nah, berikut ini beberapa negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik. Yang pertama itu ada Korea Selatan. Seiring dengan pembangunan karakter, Korea Selatan juga mengenjot pendidikan formal bangsanya. Pemerintah mewajibkan semua warga Korea Selatan menempuh pendidikan dasar 12 tahun atau minimal hingga selesai SMA. Hasilnya, Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan angka huruf tertinggi di dunia. Siswa di sana mulai masuk ke sekolah pukul 08.00 dan mulai belajar pukul 08.20 hingga 19.30. Artinya, siswa berada di sekolah rata-rata 11 jam. Tidak heran jadi Korea Selatan sempat dinobatkan sebagai negara dengan jam pelajaran sekolah terlama di dunia. Begitulah jalan yang ditempuh Korea Selatan untuk mengubah nasib dari bangsa miskin menjadi kaya, bangsa yang pernah kalah menjadi bangsa pemenang. Mereka membentuk karakter dan mendidik manusianya dengan amat keras agar bisa menjadi bangsa yang unggul. Yang kedua, Hong Kong. Di Hong Kong, sistem pendidikannya dibuat kompetitif dan kualitas dari pendidikan yang baik juga mendorong atmosfer belajar yang tinggi. Sistem pendidikan di Hong Kong masih mengadopsi struktur yang dibentuk oleh sistem pendidikan di Inggris. Selain mengutamakan pengetahuan, juga mementingkan pembelajaran keahlian praktik, kemampuan interpersonal, isu-isu sosial dan budaya, serta penerapan pengetahuan pada praktek kerja nyata. Lebih dari 20% anggaran belanja pemerintah Hong Kong adalah untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Hong Kong telah mengembangkan sistem pendidikan yang sangat baik. Yang ketiga, Jepang.
Orang Jepang terkenal dengan etika bekerja. Budaya gigih yang ada di masyarakat membuat murid pantang menyerah sampai tetes terakhir. Sistem pendidikan yang meritokrasi membuat orang Jepang berpikir, siapa yang paling rajin, siapa yang akan sukses. Kualitas sistem pendidikan di Jepang memang sudah tak diragukan lagi. Salah satu hal yang berpengaruh penting dalam membentuk sumber daya manusia yang super canggih adalah sistem kurikulum di Jepang. Walaupun Jepang sering melakukan perubahan kurikulum, namun perubahan tersebut tentu berdampak pada pemerintah. Kualifikasi dan kompetensi yang semakin tinggi dengan melakukan perubahan kurikulum tersebut, maka Jepang mendapatkan kemajuan dari berbagai aspek seperti teknologi, sains, dan ekonomi. Seperti yang telah diketahui, kurikulum di Jepang memang kerap mengalami perubahan, tapi loyalitas pengajar serta tingginya sikap kedisiplinan siswa yang membuat Jepang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Yang keempat ada Singapura. Singapura adalah salah satu kisah sukses Asia. Negara ini telah mengubah dirinya dari negara terbelakang menjadi ekonomi industri modern. Pada masa revolusi ini, sistem pendidikan negara juga tidak ketinggalan. Saat ini, sistem sekolah Singapura dianggap yang terbaik di dunia. Dan ini tidak hanya terbatas pada sekolah menengah, tetapi juga di tingkat universitas. Dengan universitas nasional, Singapura menjadi peringkat tertinggi di Asia dan mengungguli industri terkenal di seluruh dunia. Dan yang terakhir, Taiwan. Negara Taiwan termasuk negara maju di kawasan Asia. Kemajuan ini salah satunya karena sektor pendidikan yang dinilai bagus. Perkembangan pendidikan di Taiwan sungguh luar biasa. Negara ini memiliki standar pendidikan tinggi terbaik di antara negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan banyak sekali mahasiswa Asia yang menempuh pendidikan bermutu di negara tersebut. Selain itu, program pertukaran pelajar internasional pun menjadi salah satu program unggulan di semua universitas yang ada di Taiwan. Kementerian Pendidikan Taiwan juga bereksperimen dengan program 10 tahun nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan SMP dan SMA serta kurikulum sekolah kejuruan. Siswa SMP yang tertarik memulai program 2 tahun dalam penelitian kejuruan dapat melakukannya selama tahun sebelumnya dari SMP. Semua mata pelajaran diintegrasikan ke dalam 7 bidang pembelajaran: seni, bahasa, pendidikan, kesehatan dan fisik, ilmu sosial, seni dan humaniora, matematika, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kegiatan integratif. Seni bahasa memiliki porsi rata-rata persen dari waktu kelas, sedangkan bidang belajar lainnya mengambil masing-masing 10-15%. Selain kurikulum dan hasil belajar, kerangka dasar pendidikan yang baru ini dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas dalam struktur sistem.